Karena dia merasa dengan melakukan hal tersebut, dia merasa apa yang diinginkan, apa yang belum ia dapatkan selama ini bisa terpenuhi. Ini adalah salah satu sumber yang bisa menimbulkan perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita semua. Maka dari itu, yang jelas di sini adalah jangan pernah menganggap remeh permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang tidak bosan-bosannya selalu membahas seputar permasalahan rumah tangga, dari percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, walaupun Kang Kumis sendiri menyadari bahwa permasalahan yang timbul di tengah kehidupan rumah tangga bukan hanyalah perselingkuhan, namun tentunya perselingkuhan adalah hal yang paling menakutkan bagi siapapun. Tapi anehnya, walaupun mereka merasa takut atau siapapun merasa takut terjadi perselingkuhan, kenapa perselingkuhan tetap terjadi? Ini sebetulnya adalah sebuah pertanyaan, ya, sebuah teka-teki yang harus mampu kita jawab. Siapakah yang salah, ya? Ketika suami selingkuh atau istri selingkuh, salah siapa? Ini perlu kita gali sama-sama. Memahami beberapa sumber perselingkuhan yang perlu Anda ketahui. Hal ini kenapa harus kita ketahui? Agar kita bisa mengantisipasi atau menutup sumber-sumber timbulnya perselingkuhan. Karena mereka tentunya memiliki dalih dan alasan tersendiri ketika terpaksa harus berselingkuh. Lalu apa saja hal-hal yang harus kita pahami? Di sini Kang Kumis akan sampaikan 5 poin sumber, ya. 5 sumber perselingkuhan yang bisa saja terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita. Ini. Yang pertama yang menjadi sumber perselingkuhan biasanya adalah karena timbulnya kehampaan yang tidak berkesudahan. Artinya, padahal kita memahami betul, ya, bahwa di dalam kita mengikat tali pernikahan itu adalah semata-mata untuk memenuhi hal-hal yang sebetulnya sebelumnya tidak atau belum ia dapatkan. Nah, namun apa bedanya ketika memang Anda dengan pasangan Anda sudah menikah, namun seakan-akan hal yang seharusnya dirasakan setelah pernikahan Anda merasa tidak terpenuhi. Ini menjadi salah satu sumber timbulnya perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga, ya. Jadi dengan alasan hampa ini salah satu, ya, dari beberapa poin yang ingin Kang Kumis sampaikan. Jadi sumber-sumber inilah yang harus kita gali latar belakang dan permasalahannya, lalu kita tutup. Artinya jangan sampai di tengah kehidupan rumah tangga timbul hal-hal yang bisa mengarah ke masalah perselingkuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, dia mengaku bahwa di dalam kehidupan memang butuh sensasi-sensasi baru yang hal itu dilakukan agar tidak timbul kebosanan antara Anda dengan pasangan Anda. Namun kembali lagi ketika memang pasangan kurang peka, pasangan kurang memahami apa yang menjadi keinginan pasangan, ini bisa saja terjadi. Namun apapun alasannya, ketika komunikasi terus bisa terbangun dengan baik, insya Allah apapun permasalahannya bisa terselesaikan. Artinya sensasi apapun itu bisa Anda minta dengan komunikasi dengan pasangan Anda. Ini adalah solusinya. Lalu yang ketiga, ini ia mengaku awalnya hanyalah iseng-iseng belaka. Namun pada akhirnya iseng itu tadi menjadi sebuah kebiasaan karena dia merasa dengan melakukan hal tersebut, dia merasa apa yang diinginkan, apa yang belum ia dapatkan selama ini bisa terpenuhi. Ini adalah salah satu sumber yang bisa menimbulkan perselingkuhan di tengah kehidupan rumah tangga kita semua. Maka dari itu, yang jelas di sini adalah jangan pernah menganggap
remeh permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah kehidupan rumah tangga kita. Yang keempat, dia mengaku semata-mata hanya untuk mencari keseimbangan di tengah kehidupan rumah tangga. Artinya memang mungkin ya, lagi-lagi sebetulnya poinnya hampir mirip karena mungkin kurang terpenuhinya hal-hal yang seharusnya ia dapatkan setelah ia menikah. Ini. Jadi ini dia mengaku seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal yang seharusnya ia dapat lalu ia tidak dapatkan, sehingga hal tersebut menjadi salah satu sumber orang melakukan perselingkuhan ini. Lalu yang kelima, ini memang mungkin secara logika masuk akal ya, karena tentunya dari beragam orang, dari beragam pasangan, beragam perilaku, banyak atau tidak sedikit orang menyukai hal yang bersifat romantis. Nah, ini dia mengaku karena hilangnya keromantisan di tengah kehidupan rumah tangga, sehingga dia melakukan itu semata-mata hanya ingin romantis. Nah, cuman kadang banyak orang yang tidak menyadari, dengan bangga mengatakan bahwa ini saya adalah pria romantis, saya adalah wanita romantis. Tapi masih ada saja ya pasangan suami istri yang mengaku kurang mendapatkan keromantisan. Sebetulnya seharusnya ya, setelah Anda menikah, apapun yang Anda inginkan bisa Anda dapat ya, karena ketika itu semua dibicarakan dengan baik, insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak ditemukan sebuah solusi. Jadi intinya yang jelas, yang komunikasi ini menjadi sebuah benteng agar pernikahan kita tetap langgeng. Artinya betul-betul sampai di akhir usia. Kenapa saya katakan di akhir usia? Karena biasanya orang bilang pernikahan yang kita inginkan itu hanya sampai dengan kakek-kakek dan nenek-nenek. Kan kasihan, begitu udah tua dia cerai. Ya, tapi kalau sampai akhir usia, insya Allah hanya maut yang mampu memisahkan cinta kita. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.